Nama saya Febrianti dengan nomor NPM 2141322 akan menjelaskan bab 4 pembahasan dan analisa. Yang pertama itu ada analisa pekerjaan. Bolen ini merupakan salah satu UMKM food beverage yang berada di Kota Batam dan cukup populer dan diminati karena rasanya gurih, lezat, dan serta praktis itu dibawa kemana-mana. Kemudian UMKM Bolen ini sudah memiliki 2 cabang. Yang pertama berlokasi di Ruko Airmes Blok E nomor 16 Batam Center dan Lumbung Rezeki Blok H nomor 7 Lubuk Gajah. Nah, semakin banyak cabang UMKM Polda ini, maka semakin banyak juga dibutuhkan tenaga sumber daya manusia, khususnya posisi staff. Nah, posisi staff ini mencakup bagian kasir, preparing, dan frying. Tugas bagian kasir ini yaitu memberi pelayanan dan serta bagian terluar dalam penerimaan uang masuk dari konsumen. Kemudian yang kedua ada preparing. Preparing ini merupakan bagian dengan kegiatan menyiapkan kebutuhan yang dipesan oleh konsumen. Dan bagian frying ini merupakan bagian dengan menggoreng produk yang akan diberikan kepada preparing untuk ditindaklanjuti. Kemudian ada struktur organisasi, yang pertama itu ada owner sebagai pemilik usaha, kemudian di bawahnya ada manajer sebagai pengelola jalannya usaha, kemudian di bawah manajer itu ada head staff, yaitu sebagai pengurus administrasi, dan di bawah head staff itu ada staff itu mereka menjalankan usaha. Kemudian ada proses rekrutmen dan kriteria kerja. Yang pertama itu ada proses rekrutmen. Nah, pada proses ini seperti biasa para para staf di UMKM Bolena ini memberikan informasi lowongan terkait pekerjaan di media sosial. Kemudian setelah itu akan memasuki sesi interview dengan wawancara. Setelah lolos sesi interview akan masuk sebagai karyawan dengan sesi training itu selama 1 bulan. Kemudian setelah lolos dari sesi training ini, maka dia akan dikontrak kerja selama 6 bulan. Nah, setelah itu, setelah sudah kontrak dengan perusahaan, maka sudah resmi menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian per bulan, Bulan A juga mempunyai kriteria kinerja, penilaian kriteria secara rutin. Nah, untuk staff itu mereka menilai untuk pakaian, kedisiplinan, dan performa kerja. Nah, kemudian ada peraturan juga di bawah NI seperti masuk pukul 10 pagi sampai 10 malam, itu tanggal merah tidak ada libur, tetapi mereka diberikan fasilitas off day selama 1 hari dalam 1 minggu, dan itu wajib untuk diambil. Nah, kemudian fasilitas yang diberikan itu mereka tidak memberikan BPJS, tetapi mereka diberikan fasilitas keamanan seperti keamanan dan kebersihan, itu seperti keamanan kebersihan dan keselamatan kerja itu seperti apron, sarung tangan untuk bagian frying, dan apar untuk kebakaran, pemadam kebakaran. Kemudian ada motivating potential score. Nah, terdapat 5 dimensi yang dapat dilakukan untuk mendeskripsikan pekerjaan, yaitu keanekaragaman keterampilan, identitas tugas, arti tugas, otonomi, dan umpan balik. Nah, ini ada rumus motivating potential score dan skornya. Rumusnya itu skill variety tambah task identity tambah task signifikan bagi 3 kali otonomi kali feedback. Kemudian yang di bawah itu ada tingkatan skor untuk melabeli hasil tersebut. Yang kiri itu untuk bagian tabel, yang kanan itu untuk bagian rumus. Nah, saya akan menjelaskan bagian tabel dulu untuk bagian staff, karena kita hanya mendapat informasi untuk bagian staff. Skill variety dikasih 3,2 karena keterampilannya cuma ada di orang kasir. Keterampilannya itu hanya memberi pelayanan serta penerimaan uang masuk itu, jadi keahliannya tidak terlalu beragam yang ditunjukkan, maka akan diberikan 3,2. Nah, tax identity ini pelayanan yang diberikan serta kerapian dalam pengelolaan uang itu sangat baik, maka akan diberikan 4. Kemudian yang tax significance ini juga pelayanan membuat pelayanan yang diberikan membuat konsumen puas dan senang, jadi 3,5. Kemudian autonomi itu 4,5 yang tinggi, alasannya karena memberikan kebebasan. UMKM ini memberi kebebasan kepada karyawannya, seperti mereka diberikan kebebasan berseragam, yang penting memakai sepatu. Nah,
feedback-nya ini setiap bulan itu mereka mengadakan evaluasi untuk memberitahu apa yang kurang dan memberi apresiasi untuk yang lebih. Nah, dari rata-rata semuanya itu 3,94 itu kategorinya tinggi. Seperti yang kita lihat 3,50 sampai 4,4 semuanya itu tinggi, maka masuk ke kategori 3,94 itu tinggi. Nah, ketika menggunakan rumus, maka 3,2 tambah 4 tambah 3,5 bagi 3 itu 3,56 kali 4, 50 dan 4,50 jadi 72,0 semuanya itu tinggi. Itu 61,80 tinggi, maka masuk ke kategori tinggi 72,0 semuanya. Nah, kemudian ada variabel pay program. Merupakan sebuah rencana pembayaran penggajian yang didasarkan pada ukuran kinerja individual dan atau organisasi. Nah, meliputi bayaran tarif per bagian, pay plan, kemudian bayaran prestasi, merit based pay plan, bayaran ekstra di luar gaji atau upah, bonus, profit sharing plan, rencana kepemilikan saham karyawan atau ESOP. Nah, ini adalah diagram variable pay program untuk bagian staff. Nah, mereka mempunyai piece rate atau gaji pokok itu 1,5. Kemudian mereka ada dikasih bonus, itu bonus untuk uang makan dalam sebulan. Kemudian itu 250.000 merit base itu untuk mereka prestasi mereka karena sebulan itu mereka masuk full. Kalau misalnya masuk full akan diberikan tambahan 250.000 dan itu masuk ke prestasi. Nah, kesimpulan dan saran. Bolen ini merupakan salah satu UMKM bergerak di bidang food and beverage dan cukup terkenal dengan konsep makanan praktis dan gurih dan lezat dengan porsi yang cukup mengenyangkan dan mempunyai susunan ketenaga kerjaan seperti susunan paling atas itu owner, manager, head staff, dan staff. Dan kami menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan mewawancari salah satu manajer di bawah I, dan kami mendeskripsikan data menggunakan diagram dan tabel. Dari hasil data di atas, kita mendapatkan kategori tinggi pada motivated potential score dan variable pay program dengan gaji pokok 1,5 juta, prestasi 150.000, dan bonus 500.000 untuk seorang staff. Oh, maaf, 250.000. Nah, ada beberapa saran yang masuk atau masukan untuk menjadi sebuah referensi untuk UMKM Bolen I, yaitu perluasan cabang UMKM dengan posisi yang lebih strategis dengan konsep yang lebih menarik. Kemudian fasilitas yang harus lebih ditingkatkan seperti pendingin ruangan serta penerangan dalam ruangan. UMKM Bolen I ini juga sudah sangat aktif mempromosikan produknya menggunakan media sosial dan sudah ada di GrabFood serta GoFood. Nah, saran kami itu mulai bekerja sama dengan Shopee Food karena juga Shopee Food juga sudah mulai berkembang. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Terima kasih.